Salam sehat bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Sir Ben Atlanto, dalam materi kali ini tentang teorema Pitagoras bagian 1. Dan dalam kesempatan ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita menentukan salah satu sisi segitiga jika dua sisi segitiga diketahui, lebih khusus dalam segitiga siku-siku, dengan menggunakan teorema Pitagoras. Perhatikan contoh, ini adalah gambar segitiga. Misalkan saya buat ini segitiga A, B, C, di mana sisi miring AB disebut sisi miring, atau dalam buku juga ada beberapa buku yang menulis dia tentang sisi miring itu disebut hipotenusa, yang sama. Sisi BC-nya adalah sisi alas, sedangkan sisi AC-nya adalah sisi tegak. Dalam teorema Pitagoras kita mengenal ada beberapa rumus, yaitu AB. Kita perhatikan di sini, AB di sini adalah sisi miring. Bagaimana jika kita menentukan sisi miring? Caranya adalah sisi tegak AC dikuadratkan ditambah sisi BC dikuadratkan. Itu untuk menentukan sisi miring. Bagaimana menentukan sisi AC, yaitu sisi tegak? Sisi tegaknya adalah AB kuadrat. AB di sini adalah sisi miring dikuadratkan dikurang sisi alas, yaitu BC. Bagaimana jika kita menentukan sisi tegak? Maksud saya sisi alas. Bagaimana jika kita menentukan sisi alas, yaitu BC? Yaitu BC dikuadratkan sama dengan AB kuadrat, yaitu sisi miring dikurang sisi tegak. Untuk lebih jelasnya, perhatikan di sini. Kalau kita melihat gambar ini, sebenarnya yang paling ditentukan adalah kita harus tahu menentukan sisi miringnya terlebih dahulu. Karena tegak dan alas itu biar dia bertukar tidak jadi masalah. Karena dia semuanya dikurang, sisi miringnya dikurang. Kalau tegak dikurang alas, kalau alas dikurang tegak. Nah, jadi yang pertama, yang pokok yang kita cari adalah sisi miringnya. Saya kasih trik bahwa sisi miring itu adalah di depan sudut siku-siku. Jadi kalau di C, maka sisi miringnya adalah sisi miringnya adalah AB. Kalau kita lihat sini, kalau sisi AC-nya, sisi sudutnya di C, maka sisi miringnya di AB. Bagaimana kalau dia di B? Maka sisi miringnya di AC. Bagaimana kalau dia di A sudutnya? Maka sisi miringnya adalah BC. Untuk lebih jelasnya, perhatikan soal. Kita ada sebuah segitiga A, B, C. Ya. Ini siku-sikunya di C. Berarti sisi miringnya adalah di AB. AC sama dengan 4 cm dan AB 5 cm. Yang ditanya adalah BC. Perhatikan di atas, BC-nya adalah AB kuadrat. Ya, kita lihat sisi miringnya diketahui, berarti dikurang. Sehingga AB-nya 5, AC-nya 4 dikuadratkan. 5 kuadrat sama dengan 25, sedangkan 4 kuadrat sama dengan 16. Itu 5 kuadrat itu artinya 5 dikali 5, sedangkan 4 itu 4 dikali 4. 25 kurang 16 sama dengan 9. Perhatikan baik-baik. Karena dia di sini masih BC dikuadratkan, maka kuadratnya ini kita pindah ke kanan, maka dia jadi akar. Sehingga akar 9 sama dengan akar 9 sama dengan 3. Sehingga panjang BC adalah 3 cm. Berikut bagaimana kalau bentuk segitiganya seperti ini. Segitiga A, B, C.
Nah, di mana letak sisi miringnya? Kita lihat saja, berarti BC di bawah. Jadi tidak selamanya harus di atas, bisa saja di samping, bisa saja di bawah, bisa saja di atas. Jadi dia tergantung sudut siku-sikunya. Di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Nah, misalkan saya buat di sini AC-nya 4 cm dan BC-nya 3 cm. Yang ditanya adalah AB, yaitu X. Berarti AB di sini adalah sisi, ya betul sekali, sisi miring. Bagaimana menentukan sisi miring? Kalau kita lihat sini, ya yang dijumlahkan. Sisi miringnya AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Sama dengan, kita masukkan nilainya. AC-nya berapa? AC-nya 4. BC-nya 3. Sehingga 4 kuadrat sama dengan 16 dan 3 kuadrat sama dengan 9. 16 tambah 9 sama dengan 25. Perhatikan tadi, saya sudah katakan bahwa dikuadratkan. Kalau kita pindahkan ke sebelahnya, maka dia jadi akar. Akar 25 sama dengan 5. Sehingga X-nya sama dengan 5 cm. Nah, bagaimana mendapat segitiganya seperti ini? Segitiga A, B, C. Sisi atau sudut siku-sikunya di C. Maka AB-nya sama dengan 5 cm dan BC-nya sama cm. Dan AC-nya yang kita buat misalnya itu X. Nah, ini adalah sisi, ya, sisi AC adalah sisi tegak. Jadi sisi tegaknya AC kuadrat sama dengan AB kuadrat kurang BC. Kurangkan sama dengan 5 kuadrat kurang 3 kuadrat. Kuadrat sama dengan 25 dan 3 kuadrat sama dengan 9. 25 kurang 9 sama dengan 16. Ingat, AC kuadrat ini sama dengan 16, berarti di akar. AC sama dengan 16. AC sama dengan akar 16 sama dengan 4. Sehingga kita bisa menentukan bahwa X-nya sama dengan 5. Dari penjelasan ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika kita mencari sisi miring, maka jumlahkan sisi-sisi alas dijumlah. Kalau sisi alas, maka miring dikurang tegak. Kalau tegak, miring dikurang alas. Nah, demikian Sandrisa. Jika ada yang kurang jelas nanti di WA, kasih langsung. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Semangat selalu.